Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansa SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dan teman-teman yang saya hormati. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya insani. Adapun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfiana, dengan NIM akhir 095. Kemudian ada Karisma Ratna Lestari dengan NIM akhir 096. Dan yang terakhir ada Nailul Rahmawati dengan NIM akhir 101. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama tentang kaidah Islam dan kaidah umum dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya insani yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kualitas kerja dengan mutu terbaik atau perfect atau al-itqon merupakan sifat pekerjaan robbani yang kemudian menjadi kualitas pekerjaan islami. Nah, dengan kita menghayati pekerjaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan gunung-gunung misalnya, kita mendapati bahwa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat sempurna. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 88 yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan semua kesempurnaan, dan sungguh ia meneliti apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa gunung-gunung itu kan sebenarnya yang kita lihat itu diam di tempat, akan tetapi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa gunung-gunung ini sebenarnya bergerak seperti awan yang sedang bergerak. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala telah dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara itqon, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Nah, dalam konteks ini Islam mewajibkan umatnya untuk terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih, karena konsep itqon ini memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas tetapi berkualitas. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 263 yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Nah, di dalam ayat ini berderma namun diikuti dengan sikap yang menyakiti, menghina, kemudian memojokkan atau bahkan diskriminatif itu tidak lebih baik daripada berkata dengan baik atau sikap memaafkan. Nah, artinya output yang banyak tetapi kurang bermutu tidak lebih baik dibandingkan dengan hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas tetapi hasilnya itu berkualitas. Kemudian Islam juga menganjurkan melakukan pelatihan atau training terhadap para pegawai. Nah, pelatihan dilakukan untuk menutup gap atau kesenjangan antara kecakapan atau kemampuan pegawai dan permintaan pejabat, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Nah, kemudian pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kesungguhan memuliakan pekerjaan dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Sebab para rasul sebagai suri tauladan bagi kita sebagai umatnya, misalkan seperti Nabi Adam. Nabi Adam ini kuat secara fisik dan juga memiliki pengetahuan yang luas yang bisa kita tiru. Kemudian contoh lain seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ini memiliki keahlian konstruksi. Kemudian Nabi Yusuf ini memiliki keahlian dalam bidang agronomi dan lain sebagainya.
Kemudian ada 3 dimensi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas sumber daya insani. Yang pertama yaitu dimensi kepribadian. Nah, dimensi ini menyangkut kemampuan untuk menjaga integritas termasuk sikap, tingkah laku, etika, dan juga moralitas. Nah, dalam hal ini sisi kesempurnaan pribadi manusia terlihat pada yang pertama aspek ketaatan pada hukum, kemudian yang kedua penguasaan diri sebagai bentuk tertinggi dari kesadaran tentang pribadi kita. Kemudian yang ketiga kehilafan ilahi. Kemudian yang kedua yaitu ada dimensi produktivitas. Nah, dimensi produktivitas ini merupakan dimensi yang menyangkut apa yang dapat dihasilkan oleh kita sebagai manusia dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada dimensi kreativitas. Nah, dimensi ini menyangkut kemampuan seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, kemudian menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan juga tentunya kepada masyarakat. Nah, dalam Islam tujuan pelatihan dan pengembangan selain untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan saat ini, kemudian juga menjadi proses pembentukan karakter. Ketika seorang karyawan baru diterima, ia masuk menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan tersebut. Nah, kewajiban seorang pemimpin untuk menjaga keluarga besar tadi dari api neraka, sebagaimana di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya seorang pemimpin memiliki kewajiban terhadap ahli atau keluarga besarnya selain pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menjalankan pekerjaan, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk membentuk kepribadian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Retna Lestari dengan NIM akhir 096 ingin menjelaskan tentang jenis, tujuan, strategi, serta kendala dari pengembangan sumber daya insani. Yang pertama yaitu jenis pendekatan manajemen sumber daya manusia. Menurut Badjo dan Soleh, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat 3 jenis, yaitu pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Yang pertama ada pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis ini adalah pendekatan di mana digantinya pekerjaan manusia dengan mesin. Kelebihannya itu adalah karena kan ini pekerjaan manusia kan sudah diganti oleh mesin, jadi pasti hasilnya itu memuaskan dan juga bisa cepat gitu, lebih banyak gitu. Kelemahannya itu banyaknya kesenjangan sosial. Jadi manusia itu tinggal menikmati hasil saja, kayak pekerjaannya itu kurang, kayak pekerja manusia itu kurang karena yang bekerja itu sudah mesin, seperti satpam yang sudah digantikan oleh CCTV. Karena satpam itu juga kan butuh istirahat atau melakukan seperti makan dan lain-lain kan. Nah, kalau CCTV kan bisa 24 jam memantau situasi gitu. Pendekatan paternalis ini adalah di mana para pemilik perusahaan itu berperan sebagai ayah bagi pegawainya. Kenapa? Karena para pemilik perusahaan itu harus memperlakukan pegawai itu dengan sebaik-baiknya. Contohnya, misalnya para pegawai tersebut, misalnya si pegawai A itu membutuhkan uang. Jadi pemilik perusahaan itu berusaha meminjamkan secara kredit gitu, agar bisa menyicil juga
si pegawainya itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, ada pendekatan sistem sosial, di mana perusahaan itu memiliki sistem yang kompleks, yang bisa berjalan di lingkungan yang kompleks juga. Dan manajer itu harus tahu kalau di perusahaan itu harus tahu kalau perusahaan tersebut akan semakin maju dan semakin berkembang juga kalau hubungan antara manajer dan pegawai itu bagus. Lalu saya akan menjelaskan tentang tujuan dan tujuan pengembangan sumber daya insani. Menurut Meldona, tujuan-tujuan dalam pengembangan sumber daya insani ada 6. Yang pertama adalah memperbaiki kinerja, di mana tujuan ini dibentuk kalau misalnya pegawai itu belum pernah berpengalaman atau belum mempunyai skill gitu. Jadi diadakannya pelatihan untuk bisa membantu pegawai tersebut. Lalu yang kedua ada memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Tujuan ini dibentuk agar keahlian manusia itu setara dengan teknologi. Lalu yang ketiga ada mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaannya. Tujuan ini dibentuk untuk memenuhi banyaknya karyawan yang belum memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten, yaitu mampu mencapai tingkat output dan standar kualitas yang diharapkan. Lalu yang keempat, membantu memecahkan permasalahan operasional. Para manajer harus mencapai tujuan-tujuan operasional yang menantang, kendati pun untuk menghadapi berbagai kelangkaan sumber daya dan berbagai hambatan operasional seperti konflik antar pribadi, standar dan kebijakan yang kabur, penundaan jurnal kekurangan persediaan, tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan yang tinggi, serta berbagai faktor kendala lainnya. Pelatihan adalah salah satu cara penting yang dapat memanfaatkan jasa konsultan luar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu yang keenam, ada persiapan karyawan untuk promosi. Salah satu cara yang menarik untuk mempertahankan karyawan dalam perusahaan itu adalah melalui program pengembangan karir yang sistematik. Pelatihan dan pengembangan memungkinkan karyawan menguasai keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan berikutnya di jenjang organisasi yang lebih tinggi dan memudahkan transisi dari pekerjaan karyawan saat ini ke posisi pekerjaan yang melibatkan tanggung jawab yang lebih besar. Dengan cara berkesinambungan, mengembangkan dan mempromosikan karyawan yang ada melalui pelatihan dan pengembangan manajemen dapat menikmati karyawan yang berbobot, termotivasi dan memuaskan, serta jika tidak, karyawan itu berorientasi pencapaian atau achievement oriented akan lebih keluar dan mencari perusahaan lain yang memberikan kesempatan promosi bagi kemajuan karir mereka. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan sumber daya insani. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang dapat dibuat untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif yang dimiliki dan meminimalkan keterbatasan daya saing. Perusahaan atau lembaga bisnis harus mampu menjawab 3 pertanyaan strategi, yaitu di mana posisi organisasi saat ini. 2. Jika tidak ada perubahan yang dibuat, di mana perusahaan akan berada dalam 1 tahun ini.
atau 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Apakah jawabannya dapat diterima positif? Lalu yang ketiga, tidak negatif. Jika tidak atau negatif, tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko dan hasil apa yang diperoleh dengan melakukan tindakan tersebut. Strategi sumber daya manusia adalah suatu rangkaian tindakan yang digunakan sumber daya manusia untuk membantu perusahaan atau lembaga dalam mencapai sasaran strateginya. Salah satu tujuan strategis perusahaan atau lembaga adalah untuk mencapai tingkat pelayanan prima pada pelanggan melalui komitmen karyawan. Lalu yang terakhir ada kendala pengembangan sumber daya insani. Kegiatan pelatihan dan pengembangan juga tidak luput dari kendala ya. Sebuah organisasi yang juga melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan harus memiliki alternatif atau solusi jika suatu saat menghadapi hambatan-hambatan atau kendala yang muncul akan mengganggu pelaksanaannya kegiatan pelatihan atau pengembangan jika itu tidak ditangani dengan profesional. Hambatan yang berasal dari organisasi berupa kurangnya perhatian pemilik terhadap peserta setelah pelatihan dan pengembangan dilaksanakan, sehingga tidak ada rekod hasil yang jelas apakah pelatihan yang telah dilakukan sudah efektif atau belum. Hal itu akhirnya membuat karyawan kurang termotivasi. Jadi pemilik perusahaan harus melakukan wawancara kepada pegawainya untuk mengetahui kalau pegawai tersebut sudah bisa atau masih belum memiliki skill gitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelatihan dan pengembangan sumber daya insani atau insan. Menurut Rifai, agar pelatihan ini dan pengembangan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan harus sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan itu adalah suatu dan tantangan di masa yang mendatang yang harus dapat diatasi dengan program pelatihan dan pengembangan. Terdapat langkah-langkah sistematis untuk mengetahui penilaian kebutuhan pelatihan atau Training Need Analysis atau TNA, yaitu yang pertama, mengumpulkan data untuk menemukan lingkup kerja TNA. Dan yang kedua, menyusun uraian tugas menjadi sasaran pekerjaan atau kegiatan dari sasaran yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, mengukur instrumen untuk mengukur kemampuan kerja. Dan yang keempat, melaksanakan pengukuran peringkat kemampuan kerja. Dan yang kelima, mengolah data hasil pengukuran dan penafsiran data hasil pengolahan. Dengan demikian, melalui penilaian kebutuhan itu dapat diketahui masalah dan tantangan masa depan yang
harus dihadapi perusahaan dengan pelatihan pengembangan. Dan yang kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan. Untuk tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan, serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan, serta kondisi bagaimana hal itu dapat dicapai. Untuk tujuan yang dinyatakan ini kemudian menjadi standar terhadap kinerja individu dan program yang dapat diukur. Langkah-langkah yang secara efektif dapat diukur dan pencapaian target tepat waktu sebagaimana diuraikan di atas memberikan pedoman kepada instruktur dan serta pelatihan untuk mengevaluasi kesuksesan mereka. Jika tujuan itu tidak terpenuhi, perusahaan dikatakan gagal dalam melaksanakan program pelatihan dan pengembangan. Kegagalan dapat menjadi umpan balik bagi divisi pengembangan sumber daya manusia dan peserta pelatihan untuk evaluasi bagi program selanjutnya di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, materi program. Materi program disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. Kebutuhan di sini mungkin dalam bentuk pengajaran kalian khusus pengajian dan mengetahui yang diperlukan atau berusaha untuk mempengaruhi sikap. Apapun materinya, program harus dapat mengetahui kebutuhan organisasi yang peserta pelatihan. Jika tujuan perusahaan tidak tercapai, maka sumber daya menjadi sia-sia. Peserta pelatihan harus dapat melihat bahwa materi harus menganalisis bahwa materi pelatihan relevan dengan kebutuhan mereka atau motivasi mungkin mereka yang mungkin rendah. Dan yang keempat, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan suatu guideline atau pedoman di mana proses pembelajar atau belajar akan berjalan lebih efektif. Semakin banyak prinsip direfleksikan dalam pelatihan, semakin efektif pelatihan tersebut. Prinsip-prinsip ini mengandung unsur partisipasi, pengulangan relevansi, pengalihan atau transfer, dan umpan balik. Untuk prinsip pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi itu untuk meningkatkan motivasi dan tanggapan sehingga menguatkan proses pembelajaran. Sebagai hasil partisipasi, peserta akan belajar lebih cepat dan mempertahankan pembelajaran jangka panjang. Dan yang kedua, pengulangan. Untuk pengulangan ini merupakan proses mencetak suatu pola dalam memori pekerja. Dan yang ketiga, relevansi. Pembelajaran akan sangat membantu apabila materi yang dipelajari mempunyai arti yang maksimal. Dan yang keempat,
pengalihan atau transfer. Semakin dekat kesesuaian antara program kebutuhan pelatihan, semakin cepat pekerja dapat bekerja dari pekerjaan utama. Dan yang kelima, umpan balik. Untuk umpan balik ini memberikan informasi kepada peserta mengenai kemajuan yang dicapai, sehingga peserta dapat menyesuaikan sikap untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin.